Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Baik, mahasiswa hukum keluarga Islam HKI semester 4 kelas D. Hari ini kita kembali masuk di MK Fikih Munakad 2 yang sekarang sudah memasuki materi pertemuan ke-6 ya. Materi pertemuan ke-6 yang berdasarkan RPS. Materi ke-6 ini adalah materi sebelum UTS. Sebelum UTS. Karena materi materi pertemuan ke-7 seharusnya ada ya. Tapi karena ada faktor tertentu, misalnya karena faktor distribusi materi yang ada, sehingga materinya tidak tercover di pertemuan 7. Harusnya sih ada. Dan pertemuan terakhir harusnya pertemuan 7, pertemuan ke-7 ya. Baru pertemuan 8 UTS. Ya, tapi karena distribusi materi sudah selesai semua di MK Fikih Munakad 2 dan 1, jadi akhirnya ya sudah. Untuk materi pertemuan 7 tidak ada. Dan saya ingatkan materi pertemuan 7 minggu depan tetap hadir, tapi karena pertimbangannya materi tidak ada, berarti tidak ada perkuliahan. Tapi sebagai persyaratan administrasi perkuliahan, minggu depan kalian tetap absen ya, tetap absen. Jadi jangan abaikan apa, langsung lu silakan. Jangan abaikan hal-hal yang harus dipantau setiap minggunya. Jadi minggu depan kalian tetap awasi GCR-nya masing-masing. Lihat apakah ada link yang harus diisi atau tidak. Nah, itu bisa dilihat. Gitu ya. Dan minggu depan tetap ada kuliah, maksudnya tetap ada jam perkuliahan, tapi tidak ada kelas. Baik kelas offline maupun kelas online. Tidak ada. Hanya saja ada kewajiban mengisi absen. Itu sebagai persyaratan administrasi kelas. Persyaratan yaitu administrasi perkuliahan. Gitu ya. Dan untuk hari ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, sudah ada modul yang saya bagikan. Betul ya? Jadi saya sudah bagikan modul dan itu adalah materi kita pada hari ini. Pertanyaannya sudah dibaca belum? Hah? Sudah duduk, silakan langsung duduk. Dadang, dadang. Sudah dibaca belum? Iya, modulnya. Hah? Belum? Hah? Belum. Yang sudah baca siapa? Tidak ada ya? Hah? Iya, materi materi kuliah 5 pertemuan ke-6, kedudukan harta dalam perkawinan. Sudah masuk kan? Belum, tapi belum dibaca. Masuk doa, tapi belum dititik-titik. Ya, sudah. Oke, berikutnya saya sampaikan bahwa ini ada link absen yang akan saya bagikan. Tapi
untuk mengantisipasi agar tidak terjadi mahasiswa yang ngisi tapi tidak hadir baik di offline maupun di online, maka saya akan bagikan absensinya di Zoom. Jadi bagi kalian yang mau absen, masuk dulu ke Zoom-nya. Jadi yang ada di kelas offline ini yang mau ngisi absen, masuk dulu ke Zoom. Yang sudah ada di Zoom, ya sudah, tinggal langsung isi aja. Ya, silakan gabung dulu. Gabung ke Zoom-nya dulu. Oke, bagi Novi dan siapa tadi? Novi dan siapa? Ina, silakan isi langsung. Ini nih, saya bagikan. Ya, sudah saya lihat ya, sudah saya kirim. Silakan diisi. Dan absen akan selesai bersamaan dengan selesainya perkuliahan. Jadi selesai kuliah, langsung saya close, saya tutup. Nah, dari itu segera. Ya, yang lain ada izin nggak? Berarti sinyal. Karena sinyal itu, Nur, sinyal kamu, kartu kamu yang kurang kurang connect. Sudah ada 10 orang ya yang masuk nih. Oke, sambil jalan absen diisi ya. Ada yang belum dapat linknya? Ada semuanya ya? Hah? Belum dapat? Ya, silakan saya sudah bagikan lagi di Zoom. Oke, baik. Kita lanjutkan ya perkuliahan kita sambil kalian mengisi absen. Total ada 20 orang. Di sini 18, 2 ada di online, di Zoom. Jadi nanti kalau ketahuan 24, berarti ada 4 yang tidak, yang selundupannya itu. Jadi nanti akan saya cross check di akhir kelas, akan saya cross check
24 ini siapa yang tidak termasuk? Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, hari ini materi kita adalah kedudukan harta dalam perkawinan. Saya kenapa saya mengirimkan terlebih dahulu modul saya atau modul perkuliahan hari ini? Karena ada tujuannya. Apa itu? Yaitu agar kalian bisa membaca terlebih dahulu isi modul saya sehingga kalian punya gambaran. Itu maksud saya. Dan dari gambaran itu sebenarnya saya tidak perlu, kalau sudah punya ya, saya tidak perlu menjelaskan secara detail kembali apa isi dari modul saya. Karena sebenarnya semuanya sudah ada di modul itu. Kalau dibaca. Nah, kalau tidak dibaca ya repot. Jadi harus saya baca kembali. Tapi tidak apa-apa lah. Ini bulan Ramadan, jadi saya mau cari pahala sebanyak-banyaknya. Oke, baik. Coba Novi dan siapa tadi? Novi dan Vina. Dengar suara saya? Dari tadi Novi kok tidak bersuara. Mana Novi? Mana Novi? Iya, Bapak. Kamu kenapa tidak ada di kelas? Hmm? Saya masih di jalan, Pak, lagi naik kereta. Tadi hujan deras di Anyer. Oh, hujan deras di Anyar. Sekarang ada di mana ini? Di Anyar, masih belum berangkat keretanya. Udah, Pak, udah lagi jalan lagi. Bisa melihat Zoom meeting sambil berkereta? Bisa, Pak. Oh iya, bisa melihat suasana teman-temannya yang lagi happy karena Ramadan? Hmm? Tidak bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Coba lihat tuh ada foto-fotonya, ada videonya ini nih. Kelas di sebelah saya ini kan kelas kelas HKID ini. Ini ada siapa ini? Ada Anissa, ini ada Habibah, ada teman-teman yang lain lah. Ya, ini dilihat tuh. Oke, baik. Ya sudah, kalau gitu dengarkan baik-baik ya. Oke, baik. Jadi hari ini materi tentang harta dalam perkawinan. Oke, perhatikan. Materi harta dalam perkawinan itu sebenarnya pada dasarnya secara konseptual itu masuk koridor hukum fikih muamalah. Karena di situ ada penjelasan tentang apa pengertian harta. Harta itu adalah al, al apa, condong, almailu, almal, harta almal secara bahasa almailu atau condong atau cenderung gitu ya. Dan harta itu ada macam-macam, ada harta mutakawin, ada gair mutakawin, dan seterusnya. Ada pembagiannya. Dan itu biasanya didapatkan atau disampaikan pada mata kuliah fikih muamalah. Nah sekarang bagaimana kok bisa masuk ke hukum fikih munakahat? Kira-kira kenapa ini? Ya karena pada kenyataannya persoalan harta itu juga menjadi bagian dari persoalan dalam perkawinan. Karena di masa sekarang terutama itu banyak sekali peristiwa-peristiwa hukum yang berhubungan dengan persoalan harta antara suami dan istri. Bahkan ada tren atau kebiasaan atau kecenderungan di masyarakat yang di antara pasangan suami istri yang kebetulan mereka yang orang berpunya ya, misalnya suaminya orang kaya, istrinya orang kaya. Biasanya mereka membuat perjanjian pranikah atau perjanjian sebelum perkawinan.
pranikah. Di situ mereka membuat kesepakatan bahwa mereka sepakat akan mengelola harta mereka yang didapatkan pada saat sebelum menikah maupun sesudah menikah. Jadi dibuat kesepakatan. Jadi ada kecenderungan seperti itu di tengah masyarakat. Mobil khusus mereka yang they have, orang yang orang sugih kata orang Jawa. Orang Sunda apa? Orang kaya itu. Hmm? Orang Sunda, orang Jawa kan sugih, orang sugih. Dan kalau orang Jawa, orang Sunda apa? Hah? Benghar, benghar, orang benghar. Ya, mereka sepakat karena mereka merasa mereka bekerja keras sebelum menikah dan mereka punya aset, mereka punya harta. Dan itu mereka punya hak untuk mengatur harta mereka sendiri sebelum perkawinan. Termasuk juga saat perkawinan. Makanya mereka membuat kesepakatan bahwa mereka sepakat. Misalnya begini, seorang suami dan istri sepakat bahwa harta yang didapatkan sebelum menikah itu adalah hak masing-masing suami istri. Jadi istri sebelum menikah sudah punya aset tanah sekian hektar, punya aset mobil sekian unit, punya sekian rumah, punya sekian-sekian banyak. Sudah dikelompokkan sendiri. Itu yang harta istri. Yang suami juga begitu, punya harta di mana, punya aset di mana, punya lini produksi finansialnya di mana gitu. Ditentukan. Ini terjadi mereka dapatkan sebelum mereka menikah. Dan kemudian pada saat mereka menikah, mereka harus buat kesepakatan bahwa penghasilan yang didapatkan dari pengelolaan harta yang dilakukan oleh suami istri harus dibuat secara terpisah juga. Jadi kalau suami dapat penghasilan, itu haknya suami. Tapi karena kewajiban suami sebagai pemberi nafkah, maka dari harta pendapatan suami dibagikan kepada kepentingan keluarga. Tapi kalau yang istri bagaimana? Diatur juga, disepakati bagaimana? Ya diatur. Kalau istri dapat penghasilan dari gaji dia sendiri, misalnya jadi PNS, gaji sendiri gimana? Dikasih kemana? Disepakati harta yang didapatkan atau penghasilan yang didapatkan oleh si istri digunakan untuk kepentingan keluarga juga, tapi hanya seperempat bagian saja. Ditentukan. Dan biasanya seperti itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi perkawinan juga berurusan dengan harta, bukan cuma muamalah tapi juga urusan perkawinan. Nah, masalahnya sekarang ada nggak ketentuan dalam fikih klasik yang mengatur harta dalam perkawinan? Ternyata tidak ada. Jadi norma hukum tentang norma hukum, norma hukum tentang urusan harta dalam perkawinan tidak diatur dalam fikih klasik. Jadi tidak ada pendapat ulama yang mengatur bahwa suami berhak menentukan hartanya sendiri dan tidak boleh dicampur aduk dengan harta milik istri atau harta milik bersama. Tidak ada. Tidak ada pandangan ulama. Karena ini persoalan harta dalam perkawinan itu murni banyak berhubungan dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam fikih klasik tidak ada kutipan qaul mazhab yang mengatur masalah urusan pembagian harta. Makanya di modul saya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'iyah, menurut mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah tentang harta benda dalam perkawinan tidak diatur. Ya paling cuma harta yang dilakukan dalam konteks muamalah. Itu biasanya dilakukan disampaikan di materi fikih muamalah. Jadi itu ya, sekedar meluruskan, memposisikan materi ini dalam konteks mata kuliah fikih munakahat. Nah, dalam perundang-undangan atau dalam konteks hukum positif di Indonesia sendiri, bentar saya lanjutkan dulu dengan menjelaskan
bahan kajiannya. Bahan kajiannya ada dua. Pertama menjelaskan apa itu harta bawaan, dan yang kedua apa itu harta bersama suami istri. Oke, itu ya. Nah sekarang kita lanjutkan. Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, sebenarnya harta benda menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan itu menjadi harta bersama, walaupun tidak ada kesepakatan. Secara otomatis seorang suami mencari nafkah, bekerja sebagai karyawan, mendapatkan gaji dalam setiap bulannya, maka harta itu langsung otomatis bersama. Karena apa? Kewajiban suami sebagai pemberi nafkah itu otomatis, dan tidak boleh dipisah-pisah. Ini harta milik aku sendiri sebagai suami, ini harta milik kamu istri, ini harta milik anak, nggak ada dibagi. Pokoknya otomatis semua penghasilan dari suami itu dipakai untuk kepentingan keluarga karena fungsinya sebagai nafkah. Jadi dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan, jadi harta yang didapatkan selama perkawinan itu menjadi harta bersama. Nah, di Indonesia, di Nusantara itu banyak istilahnya. Ada yang pakai harta gonogini itu di Jawa ya, atau barang cakar di Makassar, harta suorang di Minangkabau, harta guna kaya atau tumpang kaya itu bahasa Sundanya. Itu di kalangan orang Sunda. Atau heweta si harkat di Aceh. Yang dari Lampung ada nggak ini? Di sini ada yang dari Lampung nggak? Di Lampung ada istilah kata bersama nggak? Hah? Nggak ada Pak. Nggak ada, Pak, nggak tahu. Yang orang Sulawesi, orang Kalimantan ada nggak? Kayaknya ada di sini. Palangkaraya ya? Siapa yang Palangkaraya? Mana? Kelas C ya. Nah, kalau Baduy kan Sunda ya, sama aja tuh Baduy. Nah itu ada istilah-istilah harta gonogini, atau harta barang cakar, atau harta tumpang kaya. Nah kemudian harta dalam keluarga itu ada 3 kemungkinan jenis harta dalam keluarga. Pertama, harta milik suami saja, artinya harta milik suami tanpa ada hak kepemilikan istri, seperti harta suami sebelum menikah, atau harta hasil kerja suami yang bukan untuk keperluan nafkah. Itu harta milik suami saja. Jadi kalau suami punya harta sebelum mereka nikah, ya itu menjadi harta milik suami. Misalnya warisan atau penghasilan sebelum mereka menikah, kemudian dikumpulkan oleh suami, dan itu jadi aset. Itu punya suami, jangan diutak-atik oleh istri. Dan suami berhak untuk tidak menguangkan untuk kepentingan keluarga, karena itu didapatkan sebelum menikah. Yang kedua, harta milik istri saja. Tadi suami saja, sekarang yang kedua istri saja. Yaitu harta milik istri tanpa ada hak kepemilikan suami. Seperti harta istri sebelum menikah, harta hasil kerja istri tanpa mengganggu kewajiban sebagai istri, atau harta hibah atau warisan. Nah, itu harta milik istri. Jadi sama kayak suami. Istri dapat hibah dari bapaknya sebelum mereka menikah. Istri dapat waris sebelum mereka menikah. Atau istri bekerja dan memiliki penghasilan dan dipakai untuk kepentingan dia sendiri. Itu harta milik istri. Dan yang ketiga, harta milik bersama. Yaitu harta milik bersama seperti hibah kepada bersama atau harta setelah terjadinya pernikahan. Jadi ada harta suami, harta istri, harta bersama. Nah ini bisa jadi patokan pada saat nanti misalnya ya,
amit-amit misalnya suami istri ini cerai, maka dalam putusan perceraiannya ya akan dilampirkan itu, akan disertakan eh, putusan yang berkaitan dengan pembagian harta. Kalau harta ini misalnya ini didapatkan sesudah menikah, maka itu dibagi dua. Siapa yang berhak menguasai dan siapa yang tidak berhak menguasai. Karena itu menjadi harta bersama. Tapi kalau diketahui ternyata dalam sidang putusan pengadilan diketahui ada fakta bahwa harta A misalnya itu dimiliki oleh istri sebelum mereka menikah, maka itu dipisahkan, tidak boleh dibagi. Itu tetap menjadi hak dari istri. Makanya dalam persidangan putusan perceraian ada pembuktian, ada pemanggilan saksi, ada penelusuran kepada bukti-bukti hukumnya. Misalnya benar nggak ini milik istri? Apa buktinya? Kalau bisa dibuktikan maka itu menjadi milik istri. Kalau tidak bisa dibuktikan maka dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalian sekarang merasa sudah kaya ya, amin ya, sudah punya aset sebelum menikah, sudah punya usaha dan punya penghasilan dan diuangkan sebagai aset tanah misalnya, maka kalian harus aware ini jangan sampai nanti tercampur aduk dengan pernikahan. Jadi harus dipisahkan. Mulai dari sekarang kalian yang sudah memiliki penghasilan dan sudah memiliki aset ya persiapkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Jadi ya dipisahkan mulai dari sekarang. Apalagi juga si yang mahasiswa ini sebagai pemimpin keluarga, sebagai pencari nafkah juga harus bisa memikirkan jangan sampai pernikahan justru menjadi sumber malapetaka, sumber konflik dan sumber perpecahan. Jadi dipilah. Kalau sekarang sudah punya harta atau mungkin dapat warisan atau mungkin dapat hibah dari orang lain, ya itu ditentukan. Ini milik siapa? Kalau kalian ikhlas, ya sudah. Saya dapat hibah tanah 100 meter persegi di daerah Serang. Kalau dijual itu bisa laku 200 juta. Dan saya jual nanti dan langsung saya kasih ke keluarga sebagai nafkah saya kepada keluarga. Ya sudah dapat. Berarti Anda sudah ikhlas itu. Yang repot kalau kalian nggak ikhlas. Maka harus ditentukan bahwa ini harusnya menjadi aset milik suami saja atau harta milik suami saja. Bukan milik bersama. Karena didapatkan pada saat sebelum perkawinan. Nah, hadis juga disebutkan di sini mengenai Hindun bin Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan yang pernah melaporkan kepada Rasul bahwa Hindun ini tidak diurus oleh suaminya, tidak dinafkahi dengan baik oleh Abu Sufyan. Dikatakan oleh Hindun, faqalat ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misikun. Abu Sufyan ini orang yang pelit, misikun. Fahal alayya harajun an ut'ima minalladzi lahu iyalana. Jadi dia pelit dan dia tidak pernah ngasih apa-apa, bahkan tidak berikan nafkah kepada saya dan anak-anak saya. Jadi saya terpaksa minalladzi lahu iyalana. Sampai saya harus nyolong-nyolong untuk bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Jadi nyolong. Harusnya kan Abu Sufyan sebagai suami kan harus memberikan nafkah, memberikan kebutuhan hidupnya bagi istri dan anak-anak. Tapi tidak. Dianggapnya oleh istrinya Hindun bin Utbah, Abu Sufyan ini pelitnya bukan main. Akhirnya saya nyolong-nyolong. Nah, ditanyakan bagaimana hukumnya itu ya Rasulullah? Hukum menyolong milik suami. Menyolong ya. Mencuri maksudnya, mengambil tanpa sepengetahuan suami. Bagaimana itu hukumnya? Kata Nabi,
La haraja alaiki antut imihim bil ma'ruf. Ya sudah ambil saja, nggak apa-apa. Tapi usahakan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ya kalau misalnya Abu Sufyan orangnya pelit dan sedikit pun tidak mau ngasih apa-apa, ya ambil saja. Kamu ngambil ini karena hak kamu yang tidak diberikan oleh Abu Sufyan, maka ambil saja. Tapi usahakan lain waktu atau lain hari nanti usahakan sampaikan atau jelaskan dengan cara yang baik. Ini juga bagian dari nafkah, bagian dari harta. Artinya seorang istri boleh mengambil harta milik suami jika misalnya ada mudarat yang terjadi dalam kasus tersebut. Mudaratnya apa? Mudaratnya ya suaminya tidak memberikan nafkah dengan baik. Maka istri berhak mengambil harta milik suami. Sebab itu sebenarnya menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Itu sebenarnya harta bersama. Kalau namanya harta bersama ya berhak semuanya dong. Suami ya berhak, istri juga berhak. Makanya nanti yang laki-laki ini kalau merasa sudah menikah nanti, pada saat perkawinan tiba-tiba kok jaket saya kok hilang, sepatu saya kok hilang, motor saya kok ada yang hilang spionnya. Ya coba introspeksi sendiri lah, jangan-jangan nafkah ke istri tidak cukup, kurang, sehingga akhirnya istrinya ngambil dijual, ngambil jaket dijual, ngambil spion nyolong apa spion dijual. Ya itu resiko itu, mungkin karena faktor kewajiban yang tidak terpenuhi oleh suami. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 mengenai ketentuan harta benda dalam perkawinan. Pasal 35 ayat 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ya. Ayat 2. Harta bawaan dan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan ada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Jadi kalau didapatkan sebelum perkawinan atau didapatkan pada saat perkawinan tapi peruntukannya bukan untuk kewajiban rumah tangga, itu bisa dikuasai oleh masing-masing selama mereka tidak menentukan lain. Ya maksudnya menentukan lain kayak tadi itu. Suaminya ikhlas, ya tidak apa-apa, saya ikhlaskan harta yang saya dapatkan dari warisan orang tua saya pakai untuk nafkah keluarga. Jadi harta bawaan itu menjadi penguasaan masing-masing selama belum ada ketentuan lain. Pasal 36 disebutkan ayat 1 mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi harta bersama itu ya harta yang didapatkan dalam perkawinan. Dan kalau misalnya dipakai untuk misalnya investasi atau mungkin pembelian sesuatu, ya harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara suami dan istri. Makanya kemarin kalau misalnya kayak saya itu waktu pengajuan kredit di bank, maka saya harus menyertakan istri saya. Untuk apa? Untuk supaya istri tahu dan akhirnya membuat paraf di lembaran akta. Sebenarnya begitu. Jadi suami istri harus saling tahu apa yang dilakukan pada saat melakukan sebuah tindakan hukum yang berhubungan dengan pengelolaan harta. Misalnya pinjaman atau menjual, itu juga harus melibatkan kedua belah pihak. Ayat 2 mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Jadi kalau sudah harta pribadi, harta milik istri atau harta milik suami, ya sudah sepenuhnya menjadi hak mereka masing-masing. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak pasangannya untuk menentukan bahwa ini tidak boleh seperti itu. Jadi murni itu haknya masing-masing. Tapi itu harta bawaan ya, bukan harta bersama. Lalu di pasal 37 disebutkan
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Ini artinya kalau mereka bercerai maka harta bersama wajib dibagikan. Wajib diserahkan, dibagi secara adil oleh kepada kedua belah pihak kalau mereka mengalami perceraian. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Sedangkan di kompilasi hukum Islam itu disebutkan di pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90 sampai 97. Nah, silakan dibaca sendiri itu ya, pasal per pasalnya yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Kalau masih ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Oke, baik. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini terkait dengan harta dalam perkawinan. Silakan di kelas online maupun kelas offline. Apakah ada? Dan saya ingatkan nanti UTS untuk materi harta dalam perkawinan akan saya buatkan kasus dan kalian diminta untuk menganalisisnya. Bagaimana solusi yang atau bagaimana jalan keluar yang kalian lakukan dalam mengatasi persoalan harta perkawinan. Gitu ya. Dan nanti semuanya kayaknya semua materi perkuliahan kita yang dari semester awal, dari pertemuan awal sampai berikutnya, semuanya akan saya buat analisis. Dan artinya open book. Nanti akan saya sampaikan setelah ini. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Sudah berapa orang yang absen nih? Kita lihat. Ada yang belum absen? Sudah gabung belum ke Zoom? Pasmanya mana pasmanya? Coba dihitung. Coba dihitung semuanya berapa yang hadir hari ini. Dua 21. Dengan tambah 2 berarti 23. Kurang 2 yang belum absen. Hah? Ya udah, cepat. Jis, kenapa belum? Atau kalau enggak, minta tolong temannya bukakan linknya, nanti pakai password Anda, kan bisa langsung akses. Nggak usah masuk Zoom dulu. Minta tolong teman sekolahnya. Oke, baik. Sambil jalan ya, saya sampaikan begini ya, untuk masalah ujian. Sebagaimana informasi yang saya peroleh dari fakultas bahwa UTS akan dilaksanakan. Udah ada yang tahu belum? Nah, UTS, informasi dari fakultas ya, UTS akan dilaksanakan pada tanggal, oke, perhatikan ya, saya cek dulu. Pada tanggal 5 April 2024. 5 April, tanggal 5 itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 5, 6, 7, 8, 9. Dari tanggal 5 sampai tanggal 9 April. Hah? Ya, ya 8 lah. Senin sampai Kamis. Jumatnya tidak ada.
Ya. Sebentar, tar dulu. Jangan belum sudah protes ke saya. Saya kan sampaikan ini bahwa UTS menurut informasi yang saya dapatkan dari fakultas, nih dengan fakultas, bukan dari saya ya. Itu dilaksanakan tanggal 5 April sampai 8, hari Senin sampai Kamis. Gitu ya. Pertanyaannya, mungkinkah UTS itu dilaksanakan secara normal? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menjawab apakah mungkin dilakukan secara wajar di tanggal sekian. Sementara tanggal sekian sudah hari min berapa hari? Min berapa? Min perkiraan Lebaran itu tanggal 11 atau 12 ya. 10. 10 ya. Berarti tinggal menghitung hari sudah. Sudah pulang kampung. Yang pulang ke Lampung, yang pulang ke Bekasi, yang pulang ke Karawang, yang pulang ke Menes, yang pulang ke Andamui, yang pulang ke mana-mana itu ya, itu sudah mustahil rasanya kalau UTS-nya dilaksanakan tanggal sekian, karena sudah pada prepare untuk mudik atau pulkam. Saya juga kaget, kok benar apa beneran tanggal 5 ini? Dugaan saya kira UTS itu akan dilaksanakan pada tanggal paling apesnya ya 25. Ya hari Senin minggu depan kan 25 ya. Itu paling apesnya. Karena kalau hitungan saya yang harusnya menyesuaikan dengan awal perkuliahan kita kemarin ya. Awal perkuliahan kemarin kan tanggal 5 5 Februari ya. Dan saya memulainya sesuai tepat waktu kan? Sedangkan yang lain ikuti arahannya dari fakultas. Diundur sampai tanggal 16. Ya tanggal berapa? 19 ya. Diundur 1 minggu karena menyambut bukan Ramadan, coblosan, pemilu. Ya. Kalau normal dari tanggal 5 harusnya tanggal 25 sudah UTS. Tapi karena minggu yang awal programnya yang udah diundur ya berarti jadi mepetnya ke Lebaran. Saya nggak tahu tuh. Tapi saya begini, saya mengambil kebijakan secara pribadi, tidak mengikuti arahan dari fakultas. Ya mohon maaf ya. Saya akan buat kebijakan UTS-nya akan dilaksanakan tidak secara offline atau tidak secara langsung saya awasi. Itu memudahkan kalian. Tapi ujiannya akan dilakukan secara online murni. Novi sama Vina, dengar suara saya? Vina sama Novi, coba supaya kalian juga mendengarkan ini. Mana? Sudah Pak, terdengar. Ya, oke ya. Dengarkan ya. Jadi saya ulang lagi, ujian UTS memang tetap saya hormati, ikuti arahannya fakultas, tapi saya tidak akan melakukan secara offline, tapi murni online. Anda ingat dulu ya waktu semester 3, masih ingat kan? Waktu itu semester 3 saya ujian UTS-nya online, tapi pengawasannya secara offline. Jadi saya ada di kelas, kalian ujian seperti biasa, tapi pakai HP gitu ya. Itu standar saya. Tapi karena minggu depan atau nanti tanggal 5 itu UTS-nya berdekatan dengan Lebaran, dan juga saya tidak mungkin hadir di Serang, di mana semua tiket harganya sudah melonjak tinggi menjelang Lebaran ya. Jadi saya putuskan ya sudahlah, saya ikuti arahannya fakultas, tidak 100%, tapi saya amin saja tanggalnya. Sedangkan yang saya lakukan adalah nanti ujiannya online murni. Jadi kalian bisa mengerjakannya dari mana saja. Kalau misalnya kalian sudah pulang, ya kerjakan dari rumah.
Tentu saja model UTS-nya soalnya berbeda dengan seperti yang saya lakukan secara langsung. Misalnya diawasi secara langsung. Pasti berbeda dong. Yang membedakan adalah nanti dalam soal kalian lakukan analisis. Soal 1, 2 sampai terakhir semuanya analisis. Jadi bisa open book, bisa kalian buka catatan kalian atau modul yang saya bagikan, buka dan lihat, lakukan analisis pada kasus yang ada di soal UTS. Gitu ya. Dan untuk memudahkan atau untuk apa namanya? Ini apa istilahnya ya? Untuk mempercepat, memudahkan proses administrasinya, hari ini saya minta kalian mengisi daftar hadir peserta UTS, walaupun UTS-nya belum dimulai. Paham maksudnya kan? Jadi nanti saya akan bagikan kertas ini. Silakan kalian sambil jalan tanda tangan dan isi daftar hadir UTS. Ini sebagai persyaratan administrasi saya dalam nanti membuat laporan DKD, laporan dosen. Tapi yang di online gimana caranya nih? Vina sama Novi gimana nih? Saya nanti ini akan membagikan ini. Bagaimana caranya ini biar bisa masuk ke kalian ini? Bisa kalian isi. Coba Novi sama siapa? Vina. Novi ya. Iya, Bapak. Ya gimana nih, Novia? Wah, kok dia belum? Saya udahlah gampang lah. Yang penting sekarang kalian isi dulu ini untuk yang hadir sekarang. Oh, 2 kali ya diisi ya. Oke, itu ya. Jadi nanti soalnya akan saya kirimkan pada tanggal 6 April ya. Ujiannya tetap dilaksanakan tanggal 6 April untuk HKID jam 7.30. HKIC nanti jam 10. Sesuai dengan jadwal kuliah sama. Dan nanti soalnya open book. Jadi kalian tugasnya adalah menganalisis. Ya, kenapa? Bapak, maaf izin bertanya, Pak. Tadi dulu Novi, siapa Novi? Tadi dulu ini. Nena mau tanya dulu nih, silakan Nena. Oh ya. Ya. Itu kesepakatan saja. Kalau misalnya suami istri sepakat bahwa harta penghasilan dari masing-masing pasangan itu bisa dipakai untuk kebutuhan nafkah keluarga, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi harus ada kesepakatan, jangan ada paksaan. Kayak siapa? Diberkati. Oh, berat hati. Iya, tidak apa-apa. Istri bisa menolak. Bisa menolak permintaan suami agar penghasilan dia dipakai untuk nafkah. Karena semua itu tanggung jawab suami. Jadi wanita karir bisa menolak menafkahi keluarga karena bukan kewajiban dia. Dan kalau misalnya harta punya suami kan itu punya suami doang, suami aja. Nah, apakah itu tetap jadi milik anak gitu? Ada hak anak? Harta milik suami. Ya. Harta sebelum pernikahan apa dalam perkawinan? Apakah itu ada hak anak? Ya tetap ada. Apalagi nanti kalau sudah statusnya waris itu, ya bisa jadi punya anak. Oh, berarti Jadi, kalau ini bisa diwarisi ya, Pak? ya bisa. Kan tidak selamanya kita memiliki harta. Pasti suatu saat akan diserahkan kepada anak cucu. Jadi kalau
anak meminta haknya pada harta yang menjadi harta suami, ya bisa. Tapi juga harus ada penjelasan. Anak ini minta untuk apa gitu ya? Apakah untuk dijadikan bisnis misalnya ya? Ya kalau orang tuanya sepakat, ya boleh. Tapi kalau suami atau ayahnya tidak mau, tidak boleh, tidak membolehkan, dia tidak bisa memaksa. Jadi anak tidak bisa memaksa apa keinginan dia gitu. Jadi kalau anak ingin meminta harta dari milik ayah tadi itu ya dipakai untuk kebutuhan dia, bisa, tapi ya harus ditanya dulu kebutuhannya untuk apa. Karena itu kan seorang munfik ya, seorang ayah yang memberikan nafkah itu wajib memberikan nafkah. Tapi kalau sekedar misalnya untuk kebutuhan non non apa ya, non kebutuhan dasar dari nafkah, misalnya untuk anaknya ingin usaha, minta modal dari bapak dengan cara apa? Jualkan tanah yang ada di punya bapak untuk modal dia. Maka bapak harus bicara atas nama hukum, bukan lagi atas nama ayah sebagai yang memberikan nafkah. Misalnya, ya tanya dulu, kamu uang ini buat apa? Orang tuanya nanya ke bapak, ke anak. Ya kalau sudah dijelaskan dan benar dan visible, masuk akal untuk investasi misalnya, ya dapat kasih saja. Ya. Oke, tadi yang nanya siapa, Novi ya? Mana Novi ya? Cynthia Pak yang mau bertanya. Oh, Cynthia ya. Cynthia. Vina Julianti ya. Bapak, Ya, kenapa? Bapak itu yang persyaratan buat kehadiran UTS bisa nggak diwakilin aja sama temen yang ada di kelas? Apa tadi yang udah dengar? Kurang jelas. Oh, tanda tangan. Oh iya boleh. Iya, tanda tangan. Ya boleh. Kamu minta mewakilkan ke siapa? Ke Nena. Nena ya. Siapa tadi ini namanya? Cynthia ya. Siapa? Iya, Siti Cynthia, Pak. Oh, kamu udah ada di kelas ini, Cynthia. Enggak, Pak. Saya masih di jalan. Oh, dari mana kamu? Rumahnya di mana? Lagi ada di Cilegon, Pak. Tadi udah ngechat bapaknya lewat chat pribadi. Oh iya. Ya sudahlah. Ya, oke, boleh diwakilkan ke Ya, terima kasih, Pak. ya. Ada lagi? Apa? Tadi nanya angkat tangan. Ada. Bapak punya Vina dan Novi. Ya tanya dulu Novi sama Vina mau diwakilkan atau tidak. Novi sama Vina. Iya Pak, diwakilin aja. Ya, Novia diwakilin. Vina Iya Bapak, Pina juga diwakilin. wakilin ya. Jangan lupa komisinya kata Nena ini. Sudah absen Aziz? Sama ini tadi siapa yang belum? Sudah. Tidak bisa ya. Masa sih? Ya maksudnya pokoknya setelah minggu 2 minggu lagi maksudnya tanggal berapa? 2 minggu lagi itu maksudnya tanggal berapa coba? Bentar, saya coba cross check ya ini ada arsipnya saya baca dulu ya. Saya pastikan tanggal berapa yang sudah di launch oleh fakultasnya. Bentar. Secara resmi oleh fakultas.
Lambat. Oh iya, ini perhatikan ya, saya langsung share di Zoom ya, biar sambil dibaca ya. Oke. Apa? Ini kan banyak yang lihat. Ya, yang baru masuk silakan dibuka. Nanti tolong sambil lihat, bantu lihatkan teman-temannya. Oke. Bentar. Belum muncul ya? Oh iya, di sini ditulis UTS-nya tanggal 1 sampai 5 April. Ya. Tetap aja mepet ya. Nih, lihat udah muncul belum ini? Nah, udah muncul ya, lihat nih. Ini dia ini ya. Dilihat ya, UTS-nya tanggal 1 sampai 5 April. UAS-nya 24 sampai 28 Juni. Ini ya. Udah jelas ya? Oke. Jadi berarti nanti UTS kita untuk MK Fikih Munakad 2 akan dilaksanakan pada tanggal 2 April ya. 2 April 2024. Ini sama nggak tadi? Sama. Iya, jelas ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya? Oke. Jadi sekali lagi saya ingatkan pelaksanaan UTS akan dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 untuk kelas KID jam 7.30. Adapun soalnya itu open book. Open book. Kalian diminta untuk menganalisis kasus yang terjadi sesuai dengan materi yang ada. Dan absensi sudah saya bagikan dari sekarang. Bagi yang belum, yang ada di Zoom, bisa diwakilkan. Siapa lagi yang ada di Zoom yang mau diwakilkan? Sudah semua ya? Oke. Dan nanti soalnya
jumlahnya sesuai dengan jumlah materi. Jadi kalau materinya kan ada 5, berarti nanti soalnya juga 5 soal. Materi 1 tentang apa tadi? Tentang khitbah. Materi kedua tentang walimatul arus. Kemudian materi ketiga tentang iddah dan ihdad. Materi keempat tentang hak nafkah. Dan materi kelima hari ini tentang harta dalam perkawinan. Jadi itu materi soal UTS untuk yang akan datang. Dan minggu depan tidak ada perkuliahan, tapi wajib mengisi absen. Jadi nanti linknya akan saya share di Google Classroom pada hari sesuai jadwal, seperti biasa. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira saya perlu cukupkan di sini. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau cross check dulu. Ada 26 mahasiswa yang sudah mengisi absen. Dari total mahasiswa KID 32, 31. Berarti 5 orang sini yang belum absen. Amalia Oktaviani ada? Di online ada Amalia. Jainal Arifin? Tidak ada. Jahratun Nisa mana? Ada Jahratun Nisa? Ada orangnya ada enggak? Sebentar nanti. Saya tanya ini dulu ya, yang kosong-kosong. Oke, baik. Nah, Novia Fitriani ada di sini? Ada, Pak. Ada ya. Berikutnya Vina Julianti ada? Ada, Pak. Anissa Mulia ada? Shauli Irfidana? Oriza Satifa? Utari Nurhalizah? Dadang Hermawan? Dewi Sukarsi? Hilal Hikam? Ahmad Zaki? Muhammad Roji Gufron? Nur Malasari? Afif Ahmad? Siti Nur Habibah? Miftah Hayatul Jannah? Farid Agres? Aisyah? Ahmad Rizki? Agim Bakhtiar? Presilia Hafiz? Ratu Najwa? Ratu ada, Pak. Mic-nya nggak bisa digunain katanya. Hah? Ada di mana? Dia ikut Zoom. Mana orangnya? Mana? Coba. Mana? Mic-nya nggak bisa digunain, Pak. Error. Ya, tapi kan sini namanya mana Ratu Najwa ini ada di sini. Ratu Najwa. Oh, ini ya, ada ya. Ya sudah, oke. Berikutnya Nena Restiani, Siti Cynthia, Hadir, Pak. oke. Abdul Aziz, Firda Zahratul Fadilah, Suma'a, Zahratul Nisa ini kemana ini orangnya? Biasanya dia sering rajin WA saya, Pak, mengingatkan bahwa kita ada kuliah hari ini. Dia gitu rajin gitu. Sekarang kok malah hilang. Iya, PJ-nya MK Munakas 2. Kemana orangnya ini? Tumben lagi sekarang ini pas saya ada di kelas dia tidak rajin. Malah kebalikannya. Tidak ada ya. Ya udah, ini tolong diwakilkan Jahratun Nisa, Amalia sama Jainal.
Orang. Diwakilkan. Kalau Amalia kemana orang ini? Satu kosan sama ini, Jaro. Di mana kosnya? Kawan. Oke, saya kira itu ya perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu di UTS tanggal 2 April 2024. Dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.